Ini adalah salah satu tombak pusaka yang berasal dari daerah Madura ya. Jadi selain warongkonya diukir dengan istimewa, ternyata pamornya kayak pamor pada keris koso. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Cepat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka ya. Mungkin dari bentuknya teman-teman sudah bisa menebak ya, kalau ini adalah sebuah tombak dengan warongko sken. Nanti kita akan bahas lagi tentang warongko sken dan pusaka tombak ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi ini untuk warongko ini bisa dibilang cukup bagus ya, sangat bagus kalau menurut saya. Jadi saya sangat suka ya ini. Jadi ini memang diukir, ukirannya pun sangat bagus. Nanti kita lihat detailnya ya. Mungkin teman-teman sering bertanya ya, jadi kenapa kok ada tombak pakai warongko seperti ini ya. Jadi semacam kayak pisau gitu ya, tapi sebenarnya ini tombak ya. Tombak kan biasanya pakai landaian, tongkat itu sama penutup warongko. Sekarang itu banyak ditemukan, jadi tombak-tombak yang dalam warongko sken, terutama di daerah Madura ya, di daerah Madura. Kalau untuk kenapa ada warongko sken sih, salah satu ceritanya kalau dari teman-teman senior dulu itu memang tujuannya agar pusaka tombak itu mudah dibawa kemana-mana, mudah disembunyikan ya. Jadi kalau pakai warongko seperti ini mudah disimpan ya, lebih ringkas lah intinya ya. Nah, kalau teman-teman di daerah Madura, soalnya banyak yang teman-teman yang bertanya dan kadang-kadang heran ya, di Madura katanya, jadi kadang-kadang pusaka bentuk tombak itu nilainya jauh lebih tinggi daripada yang keris. Jadi memang hampir seperti itu ya. Di sana memang bisa dibilang banyak pusaka tombak, terutama dengan warongko sekian bagus seperti ini, dan keluarnya memang sangat susah ya, karena memang kadang-kadang nilainya dianggap lebih tinggi, sangat tinggi ya. Apalagi ada sebuah daerah khusus ya. Kalau lihat ini, nah ini sekarang kita lihat ya, mungkin teman bisa menebak ya. Nah sekilas ini sudah jelas ya, kalau ini memang tombak dari daerah Madura ya. Kalau bentuknya sih round pring atau daun pring, daun bambu, godong pring. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman yang lama di bidang tosan aji mungkin akan tahu ya, ini dari daerah mana ya. Sekilas memang kayak kalau teman-teman pernah melihat keris koso Madura atau karya empu koso, hampir sama ya pamornya ya. Tapi kalau untuk beberapa teman bedakan. Jadi ini ada yang nyebut ini dari daerah Karangduwe ya. Karangduwe itu memang pamornya cukup khas ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi ini seperti apa untuk tombak ini, mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Ini warongko sken ya. Jadi ini diukir dengan sangat indah ya. Dan saya sangat menyukai ya. Ini sebenarnya kayu cendana ya, cendana Jawa, tapi jadi tidak terlalu berbau harum ya. Nah, memang kalau dari beberapa cerita untuk warongko sken ini dibuat agar pusaka tombak itu mudah dibawa kemana-mana ya. Dan konon dulu waktu di era zaman penjajahan itu memang ada larangan ya bagi masyarakat biasa untuk membawa senjata tajam seperti pedang, tombak kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk mudah dibawa, mudah disembunyikan, itu pusaka bentuk tombak ini dibuatkan warongko sken seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Kalau kita perhatikan pamornya, itu sebenarnya kalau yang di tepi itu teman-teman perhatikan, itu ada kayak wengkon ya, jadi kayak wengkon isen ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan ini orang punya mertu sewu ya itu ya. Jadi kayak udan mas tapi kecil-kecil ya. Tapi ada yang nyebut juga pendaringan kebak ya, kayak gitu ya. Kalau untuk jenis pamornya sendiri itu mungkin langsung bisa dikenali ya. Jadi ini memang khas pusaka dari daerah Madura ya. Jadi memang biasanya memang untuk bahan pamor itu royal ya, di sana istilahnya tidak
sedikit lah, itu tidak terlalu ngirit, jadi bahan pamornya sangat banyak ya. Sekilas kayak keris koso ya, pamor pada keris koso. Nah, tapi kalau beberapa teman Madura nyebutnya ini biasanya dari daerah Karangdua kalau nggak salah ini ya. Soalnya saya juga pernah lihat keris ya, yang pamornya persis seperti ini ya, milik salah seorang teman ya, itu Mas Okta ya. Di sini pun ada akodiatnya sebenarnya ya, bagian yang ini, jadi yang lebih cemerlang dari pamor yang lain ya. Sebenarnya ada beberapa, memang khas ya. Dan kalau round pring sendiri saya sudah pernah bahas ya tentang filosofi round pring. Teman-teman bisa lihat video saya yang lain tentang tombak round pring ini ya. Nah, mungkin ini saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dadi weruh ya dudu, yaiku minangka pandhaming kalbu ingkang ambuka ing kijabullah gaib. Menjadikan tahu yang bukan atau salah itu sebagai pedoman kalbu yang membuka kepada kijabullah gaib.